Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekspresi genetik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang substansi genetik ya, di mana substansinya ada basa nitrogen ya. Basa nitrogen itu ada purin pirimidin, isinya adenin, guanin. Kalau purin pirimidinnya sitosin, timin, dan urasin. Lalu dari basa nitrogen dia berikatan dengan gula ya, ribosa atau deoksiribosa ya, menjadi nukleosida. Kalau basanya purin, nukleosidanya adenosin. Ya, kalau adenosin ini nanti yang jadi cikal bakal RNA. Kalau gulanya berupa ribosa. Kalau gulanya berupa deoksiribosa, maka nukleosidanya jadinya deoksiadenosin. Oke. Lalu nukleosida ini berikatan dengan fosfat ya, gugus fosfat. Jadilah nukleotida. Kalau adenin, bahasanya adenin, nukleosidanya adenosin, nanti nukleotidanya adalah adenilan. Dan asam nukleatnya adalah RNA. Ya, kalau bahasanya adenin, kemudian gulanya berupa deoksiribosa, nukleosidanya adalah deoksiadenosin. Nukleotidanya deoksiadenilat dan asam nukleatnya DNA. Ya, semoga teman-teman masih hafal ya materi minggu lalu. Nah, kita akan belajar mengenai biosintesis dan degradasi dari nukleotida. Nukleotida ini kan di dalam tubuh jumlahnya sangat banyak ya. Dan dia memiliki banyak peranan penting di dalam sel. Ya, tadi nukleotida dia sebagai prekursor DNA dan RNA. Ya. Kemudian nukleotida juga dia sebagai senyawa pembawa energi kimia di dalam tubuh. Ya, contohnya ATP ya, adenin trifosfat. Itu kan bentuk dari nukleotida. Nukleotida juga merupakan komponen dari kofaktor NAD, FAD, S-adenosil metionin, dan koenzim A. Ya, ini dari vitamin-vitamin B ya yang berperan pada proses pembentukan energi. Nukleotida disintesis di dalam tubuh ya. Ada namanya de novo pathway ya, dan juga salvage pathway. Yaitu biosintesis nukleotida di dalam tubuh. Kalau de novo dia nukleotida disintesis dari beberapa prekursor metabolik. Ya, seperti asam amino, ribosa 5-fosfat, CO2 dan NH3. Ini prekursornya. Prekursor ini bahan dasarnya ya. Itu kalau de novo. Kalau salvage pathway dia adalah akan merecycle, mengolah kembali basa-basa nitrogen ya dan nukleosida yang dihasilkan dari pemecahan asam nukleat. Pemecahan RNA, DNA di dalam tubuh itu kan melepaskan nukleosida dan basa nitrogen. Itu nanti akan dibuat lagi oleh tubuh menjadi nukleotida melalui jalur salvage pathway. Ya. Untuk sintesis purin ya, atom nitrogennya ini diselesaikan atau diberikan oleh apa saja
yaitu oleh asam aminoglutamin, glisin, dan aspartat. Ya, asam amino itu kan memiliki atom N. Nah, asam amino dari glutamin, glisin, dan aspartat, dia melengkapi atom nitrogen pada pembentukan purin. Ya. Sementara itu kalau pirimidin, dia disintesis dari karbamoil fosfat dan juga aspartat, dan kemudian ribosa 5 fosfat itu menempel pada ikatan karbamoil fosfat dan aspartat tadi, lalu terbentuklah pirimidin ribonukleotida. Setelah nukleosida terbentuk, ya, yaitu berupa nukleosida monofosfat, itu nanti akan diubah, ya, menjadi bentuk trifosfatnya. Melalui apa? Melalui reaksi fosforilasi. Ya, jadi kalau nukleosida itu kan basa nitrogen dan ribosa atau deoksiribosa, ya, gula pentosa. Kemudian ditambah fosfat itu kan jadinya nukleotida. Nah, dari nukleosida monofosfat akan diubah jadi nukleotida trifosfat ini. Dia akan melalui reaksi enzimatis fosforilasi. Nukleosida monofosfat, fosfatnya tadinya 1, kemudian akan berubah jadi 3 fosfat. Itu kan berarti ada penambahan fosfat. Itu disebutnya reaksi fosforilasi. Ya. Ribonukleotida lalu akan diubah menjadi dioksiribonukleotida oleh enzim ribonukleotida reduktase. Ya. Kemudian timin itu nanti akan diturunkan dari DCDP, ya, dan juga dari DUMP. Oke, DCDP adalah deoksisitidin difosfat. Kemudian kalau DUMP, deoksiurasil monofosfat. Ya, jadi nukleotida timin, ya, dia akan dibentuk dari DCDP dan DUMP. Ya. Selama proses degradasi dari purin dan pirimidin itu akan menghasilkan produk akhir berupa asam urat dan urea. Ya, asam urat dan urea yang nantinya akan dikeluarkan melalui urin. Free purin, purin bebas, ya, dapat dipecah, ya, dan dirakit kembali menjadi nukleotida. Ada beberapa kelainan genetik di mana dia kekurangan enzim yang untuk membreakdown dan untuk menyusun kembali, ya, sehingga menyebabkan masalah yang serius, ya. Ada namanya sindrom Lesnian dan juga sindrom ADA defisiensi. Ya. Hiposantin dan guanin itu akan meningkat, ya, karena dari pemecahan asam nukleat. Ya. Harusnya dibutuhkan enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase, ya, untuk mengubah hiposantin dan guanin tadi. Nah, jika enzim hiposantin guanin fosforibosil transferase PRPP, ya, 5 fosforibosil 1 pirofosfatase itu akan meningkat, ya, sehingga produksi purin ini berlebih melalui jalur de novo.